Bumi pertiwi yang indah dan mempesona ini memang melimpah akan kekayaan alamnya. Dari kekayaan alam itulah terdapat berbagai hal yang hanya dimiliki Indonesia dan tidak dimiliki negara lain, misalnya hutan tropis. Dengan luas hutan tropis sebesar 39.549.447 hektar, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan hutan tropis terbesar di dunia. Hutan tropis di Indonesia berada hampir di setiap pulau besar, seperti Sumatera, Papua, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Di dunia, selain hutan tropis, hutan yang dimiliki Indonesia berada di posisi 9 sebagai hutan terluas dunia, dengan luas wilayah 884.950 km persegi, atau mencapai 133.300.543,98 hektar. Jika kita berbicara mengenai hutan, maka bayangan utama kita pasti adalah kumpulan berbagai macam jenis dan ukuran pohon. Pepohonan yang menjulang tinggi dan rindang, sejuk untuk dipandang. Berbicara mengenai pohon, maka tidak lepas dari kata kayu. Ya, kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Tumbuhan berkayu muncul di alam diperkirakan pertama kali pada 395 hingga 400 juta tahun yang lalu. Berikut ini kegunaan kayu sesuai dengan karakteristiknya. 1. Kayu konstruksi bangunan. Kayu yang diperlukan harus memiliki kekuatan, kekerasan, dan keawetan yang baik seperti jati, balau, belangeran, dan cengal. 2. Kayu furniture atau mebel. Kayu yang diperlukan biasanya memiliki berat sedang, dimensi stabil, nilai dekoratif, mudah dikerjakan seperti jati dan mahoni. 3. Kayu bantalan kereta api. Penggunaan kayu sebagai bantalan kereta api telah digunakan sejak kereta api pertama kali ditemukan. Karena menahan bobot yang berat, maka kayu harus bersifat kuat dan keras. 4. Kerajinan patung dan ukiran. Di Jepara, banyak pengrajin menggunakan kayu jati, sono keling, salimuli, dan cempaka sebagai bahan ukiran karena memiliki sifat keras, halus, serat lurus, dan tidak mudah patah. 5. Pembuatan kapal. Sebagai negara kepulauan dengan lautan yang luas, penggunaan kayu dalam pembuatan kapal telah diterapkan sejak nenek moyang. Kayu yang digunakan harus tahan terhadap air dan tidak mudah pecah seperti kayu ulin dan kapur. Dilihat dari banyaknya manfaat kayu yang telah dijelaskan, tentu kita bertanya-tanya, apakah kayu akan habis? Jawabannya bisa jadi. Semua itu bergantung pada kita. Ketergantungan adalah satu kata yang tepat untuk menggambarkan pentingnya kayu bagi kita. Kayu memang bukan kebutuhan pokok manusia, akan tetapi kayu memiliki peran penting dalam membantu kehidupan manusia. Seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa Indonesia adalah pemilik hutan tropis terbesar di dunia. Lantas, apakah kalian tahu bahwa Indonesia saat ini melakukan impor kayu dengan porsi yang terbilang besar, yaitu 20-30%. Mengutip dari Radar Surabaya, tanggal 16 April 2018, Sekretaris Jenderal HIMKI Abdul Sobur mengatakan bahwa faktor para pelaku usaha melakukan impor kayu adalah karena kurangnya bahan baku untuk produksi dan akses bahan baku kayu di dalam negeri masih sulit. Panjangnya distribusi membuat harga kayu semakin tinggi. Selain itu, mutu kayu siap pakai dari produsen masih di bawah standar internasional. Kualitas kayu impor sangat memenuhi syarat dan harganya lebih terjangkau. Solusi utama yang harus segera dilakukan adalah memastikan kembali program tebang tanam. Jika program ini berhasil dilakukan, secara tidak langsung dampak jangka panjang ke depan untuk sumber daya alam Indonesia akan semakin bagus. Pada beberapa tahun yang lalu, terdapat berita bahwa Indonesia mengekspor kayu ke luar negeri sebagai bahan mentah. Lalu, Indonesia mengimpor kembali barang jadi dari olahan kayu asli Indonesia tersebut,
dengan harga yang lebih mahal. Bayangkan, jika SDM di Indonesia bisa mengolah kayu-kayu ekspor tersebut di dalam negeri, maka nilai jual barang jadinya tidak akan setinggi barang impor saat ini. Oleh karena itu, kualitas SDM harus segera diperbaiki, mulai dari pendidikan perhutanan sampai dengan pemerintahan yang mengatur peraturan kehutanan.